Oke, di video ini kita akan pelajari cara menggunakan fitur Fast Generate di PGP 5.0. Anda masuk ke menu Fast Generate. Oke, dimulai dari yang paling atas, kategori. Ini kategori yang ingin Anda pilih, postingannya nanti mau dimasukkan ke kategori mana. Ini otomatis muncul. Anda kalau mau menambahkan kategori seperti menambahkan kategori biasa ya, melalui menu ini post, kemudian kategoris Anda tambahkan saja di sini kalau mau menambahkan. Nah, nanti otomatis muncul di PGP di sini. Nah, ini ada fitur random. Kalau Anda pilih ini, nanti hasil generate-nya, postingannya akan di-post ke kategori random, secara random, diacak. Oke, kemudian author ini ada pilihan usernya, user author, yang artikel ini nanti akan ditulis oleh siapa. Anda bisa pilih atau pilih random, nanti akan diacak. Untuk menambahkan author ini Anda bisa masuk ke menu user. Nah, di sini kemudian pilih add new. Nah, ini Anda isi. Kemudian di bagian role Anda pilih author, kemudian add new. Oke ya, ini Anda isi saja, terserah Anda. Kemudian di bagian role Anda isi author. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Ini Anda bisa pilih author yang ingin Anda pakai atau pilih random, nanti PGP akan mengacak. Kemudian publish as. Nah, artikel Anda ingin Anda publish sebagai post atau sebagai page. Kemudian status, artikel Anda ingin langsung dipublish atau disimpan sebagai draft atau dipublish sebagai private. Kemudian update or skip duplicate title. Nah, ini ketika di on kan, maka jika ada judul yang sama, PGP akan mengupdate artikelnya dengan yang baru. Sebaliknya akan di skip. Nah, ini jika di title, sepintak di title belum pernah Anda generate, ini sebaiknya Anda off kan saja. Ini Anda on kan jika Anda ingin mengupdate artikelnya. Misalkan ada kesalahan di sini di kontennya, Anda ada kesalahan menulis nomor telepon atau apa, Anda bisa koreksi dengan cara klik update ini. Misalkan seperti ini ya, nomor telepon lamanya 0853 123 gitu ya. Nah, ternyata setelah generate Anda baru sadar ini nomor teleponnya salah. Ini nomor teleponnya salah, dan Anda ingin mengubah nomor teleponnya misalnya menjadi 345. Nah, ini bisa Anda on kan. Nah, nanti PGP akan mengupdate kontennya. Ketika ini Anda off kan, maka jika ada judul yang sama, PGP akan melewati, tidak mengupdate. Jadi untuk pertama kali spin, sebaiknya ini di off kan saja. Untuk ketika Anda on kan, ini prosesnya lebih lama ya, karena dia mengupdate. Oke, kemudian start date, ini tanggal mulai, misalkan tanggal hari ini sampai seminggu ke depan, maka nanti hasil postingannya akan acak tanggalnya mulai hari ini sampai seminggu ke depan. Untuk postingan yang seminggu ke depan nanti akan
diposting sebagai postingan terschedule. Anda juga bisa memposting backdate, misalkan sebulan ke belakang. Ini postingan backdate ini sesuaikan dengan umur domain ya. Ini misalkan umur domain Anda 1 Agustus, nah Anda posting ke 1 Juli kan aneh. Kalau umur domain Anda 1 Agustus ya maksimal 1 Agustus backdate nya, sesuaikan dengan umur domain. Oke, kemudian title transform ini ada default, artinya judul yang di sini tidak akan ditransform titlenya. Capitalize word, nah ini setiap kata akan dikapitalisasi, diubah ke huruf besar. Ini kan merek kan huruf kecil, nah nanti yang terposting merek M nya huruf besar, pembelian ini P nya jadi besar, ini jadi besar, ini juga jadi besar nanti. Ini capitalize word. Kemudian capitalize first, nah ini misalkan ini kan sudah besar ya, ini misalkan kecil, nah maka huruf yang pertama nanti akan terposting besar, ini jadi R besar, yang lainnya tetap kecil. Kemudian uppercase, nah ini semua huruf akan diubah jadi besar oleh PGP. Lowercase, nah ini semua huruf akan diubah menjadi huruf kecil. Misalkan ini ada review, ini juga besar, nah ini nanti semua huruf akan diubah jadi kecil. Kemudian konten, ini kontennya. Oh ya, untuk title tadi Anda bisa pakai shortcut ya. Di sini di title ini support sepintak dan shortcut. Untuk sepintak reguler ya, maksudnya sepintak yang seperti ini ya, dimulai kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal, kemudian dipisah dengan tanda pipeline atau garis lurus. Support sepintak reguler, kemudian support shortcut harus sudah terlist di sini. Nah, misalkan ini Anda bisa masukkan di judul. Oke, kemudian support sticky shortcut ini ya. Untuk penjelasan sticky shortcut ada di video tersendiri ya, silahkan Anda baca. Oke, untuk shortcut PGP title tidak support ya. Ini di sini di kolom title ini tidak bisa Anda pakai shortcut ini ya. Kemudian shortcut PGP sticky, nah ini juga tidak support di kolom title, ini tidak bisa ya. PGP title dan PGP sticky tidak support di kolom title. Oke, lanjut ke kolom konten. Nah, di kolom konten ini support untuk semua ya. Yang pertama sepintak, yang seperti ini sepintak. Nah, kemudian support PGP title, kemudian support PGP sticky. PGP sticky. Nah, ini penjelasannya ada di video tersendiri, silahkan Anda cek. Kemudian support shortcut seperti yang ini, daftar shortcut, custom shortcut ya, daftarnya nanti bisa Anda cek di shortcut list. Oke, kemudian untuk kolom tags, nah kolom tags ini sama seperti di kolom konten, support untuk sepintak, PGP title, PGP sticky, dan custom shortcut.
seperti ini ya. Misalkan kalau saya biasanya pakainya PGP title seperti ini. Setiap tag ini dipisah dengan koma. Misalkan tag 1 PGP title, kemudian tag kedua ini keyword, spin keyword, kemudian tag ketiga Anda bisa pakai koma lagi, misalkan PGP sticky. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tag. Untuk kolom SEO ini sama seperti kolom tag dan kolom konten. Ini support untuk PGP title, kemudian PGP sticky, kemudian spin tag reguler dan custom shortcode. Anda bisa isi seperti ini. Biasanya saya pakai PGP title. Nah, ini terserah Anda isi pakai apa. Kemudian SEO description ini sama seperti kolom SEO dan tag tadi, support untuk PGP title, PGP sticky, spin tag reguler, shortcode, custom shortcode. Oke, ini deskripsinya ya, deskripsi SEO nya Anda isi dengan apa terserah, atau bisa Anda kosongkan. Jadi nanti mengikuti settingan dari plugin SEO nya. Oh ya, untuk plugin SEO untuk PGP 5.0 ke atas itu sudah support untuk Yoast, AIO, kemudian RankMath, SEO Press dan Simple SEO. Kemudian fokus keyword, nah ini sama seperti kolom SEO yang lainnya, support untuk PGP title, spin tag reguler, custom shortcode, PGP sticky. Oke, ini keyword yang ingin Anda target apa. Kalau saya biasanya PGP title. Oke, delay per post. Gunakan delay hanya jika Anda menggunakan hosting dengan resource CPU kecil. Biasanya share hosting dengan harga terlampau murah. Nah, ini jika CPU hosting Anda kecil, Anda bisa pakai delay ini. Ini dalam hitungan detik ya. Jadi setiap kali generate, misalkan hasil spin tag dari judulnya ini menghasilkan 10 judul. Nah, nanti setelah judul pertama terposting itu akan terdelay. Misalkan ini Anda isi 5 detik atau 2 detik aja ya. Misal ini Anda isi 2 detik, maka setelah judul pertama terposting, PGP akan istirahat dulu selama 2 detik, baru akan memposting judul kedua setelah 2 detik. Kemudian target generate. Nah, ini spin tag di judul akan di-generate secara random sebanyak nilai di atas. Nah, ini jika hasil generate sudah diposting maka akan dilewati. Jika hasil generate belum pernah diposting maka akan dipublish. Jika jumlah generate sudah mencapai nilai di atas, maka proses generate akan dihentikan. Usahakan nilai di atas diisi dengan 2-3 kali perkiraan kombinasi spin tag yang ada di judul. Oke, ini Anda isi ini ya, 2-3 kali perkiraan kombinasi spin tag yang ada di judul. Oke, sebelum Anda klik generate, Anda bisa tes dulu di sini spin tagnya. Nah, Anda bisa tes spin tagnya, spin tag ini di sini. Anda bisa coba tes dulu. Oke. Untuk shortcode ini nanti di sini tidak akan terposting.
tidak akan berfungsi. Untuk shortcode seperti ini yang siku apa ini namanya, kurung siku, ini tidak berfungsi di tes ini hanya tes untuk mengecek spin tag regulernya. Anda bisa klik tes. Kalau sudah misalkan hasilnya nanti masih ada tanda kurung kurawal muncul, berarti masih salah. Anda harus koreksi, kemungkinan ada kesalahan penulisan, kelebihan atau kekurangan tanda kurung kurawal kalau ada muncul kurung kurawal. Oke, kalau sudah dites, Anda bisa klik tombol generate. Oke, itu tadi ya cara penggunaan fitur fast generate di PGP. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke tim support. Oke, terima kasih.